Ini mobil harian saya ini. Ini kan JDM banget kan? Apa ini kira-kira? Oke. Halo, bertemu dengan saya lagi Dario, ya, dan Mbak Bram di balik kamera. Dan kali ini kita punya ya tamu spesial ya, Pak Wit. Halo. Dari Porok Engineering. Ya, udah tahu ya kita di mana ya. Ini jelas nih mobil saya bilang tuh mobil maskotnya Porok nih. Nah, saya lupa namanya apa. Ini mobil gas tahun era-era ini ya, waktu perang ya Indonesia. Mobil ini istilahnya gas 69, bukan tahunnya sih, tapi kodenya tahun 69. Ini dibikin dari sisa-sisa kanibalan proyek restorasi gas ayah saya. Tadinya budinya mau dibuang, tapi saya simpen lah 20 tahun yang lalu. Sebelum ada Prorok gitu, udah suka mulai ngoprek mobil. Baru tahun 23 kemarin saya keluarin bodinya, ya kondisi karatan-karatan gini. Saya bikin style red rod, jadi hot rod. Jadi memang Prorok sebenarnya alirannya dari dulu dikenal off-road ya. Ya, mobil balap, mobil Land Cruiser, dan motong-motong Jeep, dan Wrangler, and so on. Tapi sebelum suka Jeep itu sudah suka mobil yang hot rod. Ya. Suka hot rod. Hot rod, sedan, dan juga JDM. Banyak yang nggak tahu kalau Prorok ini. Saya pribadi suka mobil-mobil JDM. Ya, nasibnya kayak saya juga. Saya senang mobil yang sedan-sedan gitu, tapi karena Bapak senang mobil off-road, iya keikut juga. Nah, kebetulan waktu berapa ya, tahun 2007 itu pengen ikut lomba off-road. Dan akhirnya sampai sekolah di luar negeri untuk belajar gimana cara bikin mobil off-road yang betul, yang proper. Pulang-pulang ada kompetisi di Margo City April 2008 kalau nggak salah. Itu kita bikin mobil dalam waktu 3 minggu ngebut gitu. 3 minggu. 3 minggu. Yang rock roller. Ya, rock roller yang pertama yang warna biru itu, yang saya panggil si Bluey. Dari situ mulai jadi Prorok beneran gitu. Prorok. Jadi Prorok tuh rocknya tuh dari rock rolling. Rock rolling karena hobinya rock rolling. Sebelum punya bagi biru atau bikin itu sudah mulai rock rolling tapi pakai C7. Ya, CJ7. CJ7. Okay. Jadi banyak belajar dari situ dan ilmu dari situ saya terapkan di bagi biru. Nah, tapi saya lihat kalau model off-road yang di Amerika tuh paling terkenal rock rolling tuh. Kenapa itu? Awal-awalnya rock rolling karena dilihat asik gitu ya. Track-tracknya menantang kan. Kalau yang bukan rock rolling yang high speed seperti Baja dan short course itu dari puluhan tahun yang lalu ada. Tapi dengan teknologi mesin-mesin yang powerful, gigi yang low reduction gitu, muncul yaitu rock rolling. Ya, nggak tahu ya awalnya gimana. Mungkin bule-bule Amerika ini nyoba karena bannya zaman dulu kan 31, 33 udah gede, lama-lama jadi 40 and so on. Jadi muncul ya ini rock rolling. Mungkin juga alam kali ya. Saya dari Amerika. Alamnya Amerika tuh kalau off-road tuh ya batu-batuan gitu. Batu semua, gurun terus nanti ketemu gunung batu gitu tuh. Jadi ya dari situ dan era-era itu saya masih belajar gitu. Jadi belum begitu tahu gimana cara bikin mobil proper dan lain-lain. Dan akhirnya ya nggak tahu ya. Hidup saya ini kayak udah ditata, udah ada jalannya gitu. Ketemu ABC yang akhirnya nggak tahu bisa connect, klik, sefrekuensi sampai jadi Prorok hari ini. Gitu. Ya, jadi ya, Pak Wit ini mulai dari di rock rolling, lalu mulai ya ke off-road, lalu mulai juga ke mobil yang lainnya ya. Ya, awalnya bukan bikin Prorok ini sebagai brand bisnis gitu loh. Sebetulnya nama tim balap saya waktu era-era itu Prorok Engineering. Memang saya backgroundnya mechanical engineering, jadi nggak tahu bisa lama-lama jadi Prorok Engineering as a brand name. Jadi ya kita semua bikin dan bisa bikin, mau off-road, mau hot rod, mau truk
yang kemarin kita bawa ke IMX pun IMX bisa. ya. Gitu. Ada nanti? Ada di sini sudah balik. Nanti kita lihat. The King. Iya. Itu. Yaudah, mungkin kita boleh kali keliling. Mau ke bengkel? Oke, let's go. Ya, sebenarnya di sini banyak barang yang asik-asik sih. Kalau orang off-road tuh biasanya udah ngiler ya barangnya. Nah, ini ya museum ya nanti. Ya nanti kita lihat sedikit di sini. Ini belum selesai. Ini proyek baru. Nanti saya kasih alasan kenapa kok saya bikin tempat seperti ini. Ini mobil yang baru aja datang waktu saya di IMX. Mobil punya customer lagi nunggu antrian modifikasi. Ya, Willys ini? Ini Willys. Ya saya sering dikirimin mobil seperti ini yang ini masih kelihatan mobil ya. Banyak yang cuman kirim sasis dan bodi. Nah, kita yang finishing lain-lainnya. Ini masih bahan yang masih utuh ya, lah. Ini mau dibikin style off-road ban besar. Jadi new project gitu ya. Ya biasanya ini proyek produk itu seperti ini. Terus ada Jeep Jeep Mercy. Ya? Ini sebenarnya bukan Jeep sih ini. Mercedes G-Class. Tapi sini itu Jeep itu kan apa ya? Ya mobil SUV gitu. Ini yang L-Shop Bang, yang di video. Bukan. Ini customer baru. Gara-gara lihat video kita, dia pengen punya G-Class yang enak dipakai. Jadi ya dikirim ke Prorok untuk dirubah. Saya mungkin 50-50 ya. 50% customer tuh yang pernah ketemu face to face. Banyak sekali yang customer saya belum pernah ketemu face to face seperti ini. Dan akhirnya ketemunya kalau mobilnya udah selesai dan di pameran gitu loh. Jadi ya kalau ada yang nonton video ini pengen buka bengkel, nomor satu itu harus jaga nama. Nggak mungkin kan kalau kita bengkelnya namanya jelek, ada customer mau ngirim mobil, ya ngirim dana untuk mulai bikin tanpa ke bengkelnya gitu. Jujur bapak saya setelah lihat yang LS Swap itu ngiler. Soalnya di rumah saya juga ada G-Wagon gitu. Iya. Yang G-Wagon yang 280 GE kan lemot. Ya, betul. Oh ini kemarin saya mau coba test drive dulu, nggak mau hidup ya. Jadi mungkin itu salah satu alasan mau dirubah ganti ini. Tapi pakai lumayan BBS ya. Iya. Gitu. Mau ngintip bentar. Ya. Nah, kita kalau merubah, saya buka pintunya ya. Kita kalau merubah jadi engine swap sebisa mungkin tuh nggak ngerusak interior. Nanti lihat ada satu Mercy lagi yang kita udah engine swap, itu nggak ngerusak. Saya paling nggak suka tuh ngerusak mobil kalau modifikasi. Memang nggak mudah, tapi ya that's the proper way gitu. Jadi anytime mau dikembaliin bisa. Gitu. Ya itu seninya tuh kalau ya resto mode saya bilangnya. Nah kalau ada yang tanya, saya sering ditanyain sih kalau Pak Wid everyday pakainya apa gitu loh. Saya pakainya mobil JDM. Oh ini. Ini mobil harian saya ini. Ini kan JDM banget kan, 2 pintu, coupe, irit, ya. Mau suruh bawa spare part bisa. Jadi ya, saya suka mobil Himax. Itu mesinnya yang berapa cc itu? 900 cc. 900 cc ya. Nah ini satu rock roller. Ya, ini rock roller. Nah ini rock roller ini yang kita kemarin udah sempet tes 1 kali. Ini baru saya revisi lagi. Ya selalu gini prosesnya. Jadi kita bikin mobil sampai bisa dipakai. Terus saya tes di hutan deket sini. Nah, baru lihat kurangnya apa, balik sini bongkar. Jadi kalau ada bengkel yang ngomong, wah kita tiap kali bikin mobil langsung perfect, itu ya bullshit itu ya. Iya. Pasti ada. Gak mungkin gitu pasti loh. Pasti ada di setting lagi. Iya, pasti ada kurang apa. Ini kemarin kita coba karena mesinnya bekas dan ini pakai mesin Holden Gemini diesel, bekas taksi, jadi alternatornya nggak ngisi atau apa gitu. Taksi jadi 4848. Ya. Jadi kita revisi ulang. Nah ini nanti muncul di event GC
AW atau apa itu yang Gias punya event akhir November. Jadi ya kondisinya seperti ini, tapi nanti muncul sana udah harus cantik gitu. Ini mobil yang 3 seat, posisi setirnya di tengah. Iya, setirnya di tengah. Jadi kita bisa bawa 2 passenger untuk taxi ride. Karena di Making Cars Experience ini, next project saya, kita ada track di depan untuk rock rolling, dan kita bisa bener-bener kasih experience naik mobil off-road yang proper, di track yang ekstrim tapi safe. Gitu. Jadi orang bisa tahu lah apa sih rock rolling itu rasanya, asiknya gimana gitu. Jadi saya pengen menginspirasi anak-anak muda untuk ini ya terjun di automotive world ini. Ya. Gitu. Ya. Kursinya kayak McLaren F1. Pakai ke tengah kanan kiri. Iya. Jadi bisa bawa dua cewek itu. Iya. Kalau mobil sport cuma bawa 1 doang. Iya. 2. Wah, seri 100, saya 70. Ini mobil ini semua. Nah, customer semua. Customer semua. Area sini nih yang area khusus fabrikasi. Jadi kita kalau merubah apa, bikin apa, itu ya di sini ini. Memang space-nya nggak begitu besar-besar banget. Dulu juga di sana, tapi so far sebetulnya saya sejak awal 2023 saya sudah stop, saya nggak mau terima pesanan customer lagi. Tapi ya prakteknya ada towing datang sini di drop mobilnya, ini mobilnya siapa tuh, ini nggak ada yang ngomong ini 2 minggu lagi baru ditelepon, Pak saya ngedrop mobil di situ. Wah, biasanya temen dan customer. Saya Pak saya belum siap loh. Iya, kalau saya telepon Mas Wid pasti ini ditolak. Jadi saya drop aja, jadi aduh ya bisa dijemput. Soalnya pengennya ke depan itu kita bikin mobil khusus untuk museum kita gitu loh. Jadi idenya itu lebih yang gila gitu loh. Ya oke, aku suka bikin mobil seperti ini. Kalau seperti ini kita tetap terima gitu. Ini mobil customer dari Jawa Timur. Sama, saya belum pernah ketemu customer yang beli ini. Dan belinya, maksud saya tolong cariin mobil, nanti setelah dapat yang bagus, tolong dibikin untuk overland gitu loh. Jadi BPKB itu masih di saya. Gitu. Jadi Polrock ini memfavorin bengkel online, bukan toko online, bengkel online, teleponnya. Jadi ya trust itu nomor 1 gitu ya. Ya juga saya lihat ada sedikit beda ya. Kalau kita bengkel di Indonesia, kita suka pabrikasi sendiri. Kalau di Australia kita kebanyakan kayak contoh ya ARB udah nggak pasang, bener ya gitu ya. Betul. Nah ini ada mix ya, jadi partnya banyak pakai dari ARB dan juga suspensi old man new, tapi velgnya velg kita. Ini desain kita, bikinan proudly di Indonesia. Paco ya. Jadi satu grup dengan Toyota dan speknya spek Prorock. Ini spek di atas OE. OE itu kan yang paling bagus seperti Lexus itu satu velg ini load ratingnya 900 kilo. Kita hampir 1,5 ton. Jadi udah saya tes, saya hajar-hajarin, jeblesin batu gitu, aman. Jadi makanya saya kasih lifetime warranty. PCB 5x139 ada nggak? Ada. Jadi kita macam-macam gitu loh. Soalnya saya cari buat Vitara saya. Oke ya. Ada macam-macam ini. Ada ya. Nah, ini campuran, ada customnya sedikit. Kita ngerubah area belakang. Bumper ARB. Area sini kita rubah sedikit tapi nggak kelihatan. Untuk jerigen yang panjang itu bisa masuk 2. Dan kadang-kadang customer ini kan nggak ada tempat untuk pegangan high lift jack. Jadi kita ya bikin sendiri seperti ini. Nanti kita powder coating, udah di thick weld semua. Kita juga manufaktur gardan. Jadi kalau mau yang bener-bener heavy duty, penguatan ya macam. Ini
pipanya ini diameter 3,5 inch, tebelnya setengah inci. Jadi kalau dihajar-hajar, ini mumpung ini kelihatan. Jadi kita kasih bracing semua. Jadi kalau area sini ngantem batu, dalamnya udah di reinforce semua ini. Pasnya rapi. Ya. Ya ini kalau customer yang sudah pakai badan seperti ini ya customer yang ya serius gitu. Atau yang collab itu build apa Bednut Boat itu? Ya. Lihat ini apa komentarnya? Saya penasaran deh komentarnya. Ya awal-awalnya orang bule itu sering apa ya? Mungkin karena mereka belum pernah ke bengkel-bengkel seperti ini, atau dia cuman ke Bali lihat bengkel sepeda motor apa sih gitu loh. Ya pikirnya kan bengkel Australia kan wah semua gitu. Ya buktinya mereka kesini ya juga nggak bisa apa-apa. Pakai pawit bikin 2 versi ya, bahasa Inggris bahasa Indonesia ya. Jangan kasih tahu yang ini bisa ngomong Inggris. Kita juga bikin custom. Customernya minta apa kita bikinin custom. Ya ini this is your apa ya everyday bread and butter build gitulah. Ini yang gini-gini gitu loh. This one pays the bills. Saya 70. Bendera. Tapi nggak semua parts dari kita. Jadi kita yang area belakang sini aja bikin belakang. Nah ini kita juga lagi proses. Ini kalau di Australia kendaraan ini nih kendaraan ya kerja. Iya betul. Di sini cuman disayang-sayang doang. Di sini jadi mahal. Ya kita equipment ya nggak terlalu yang apa kita laser cutter apa juga nggak pakai. Oh nggak pakai? Banyak nggak, karena kan banyak yang punya laser cutter di sini, jadi ya bagi-bagi rezeki lah gitu. Bagi-bagi, powder coating apa saya nggak mau. Sini ada teman yang powder coating. Jadi ya basic equipment grinder ini penting. Ini saya bawa dari Amerika semua kalau ini alat las. Ini udah ikut saya sejak 2007 ini. Gila ini udah bikin berapa ratus. Nah, ini something new. Apa ini kira-kira? Bentar. Kalau tangki bensin tapi kebuka. Nah. Bukan tangki bensin ini. Apa nih? Nempelnya di dinding tembok urinal. Aduh saya mikir kejauhan. Ya kan kita otomotif tim ya, jadi toiletnya juga harus otomotif tim. Jadi saya pengennya it's different gitu loh. Jadi mau cari urinoir yang seperti ini dimanapun ya nggak ada. Iya nggak ada, bikinan ini doang. Custom. Handmade. Belum selesai, masih kita mau. Jadi nggak hanya mobil doang custom. Ya. Pun custom. Ya. Semua TIG welding. Nah, ini belum selesai, nanti kita dimple die jadi seperti ini gitu. Ya baru kali ini kita bikin produk yang untuk dikencingin tiap hari. Kru kita tuh emang awalnya dari body repair. Jadi untuk bikin seperti ini by hand itu emang kru saya jago sih. Oh, bikin ya? Bikin by hand ini. Oh, malah saya nggak nyangka. Saya kira dicetak. Enggak, itu by hand. Wah. Terus kadang-kadang customer minta dibikinin tire carrier, ya kita bikinin tire carrier yang nggak perlu ada cantolan satu lagi. Jadi begitu buka pintunya dia sudah langsung ngikut jalan sendiri gitu. Ini nanti di restore ini proses ya restore. Ini restore, tapi saya udah nggak terima painting. Ini salah satu teman saya, dia ada berapa mobil di sini, 4 kalau nggak salah. Dan masih ada 10 yang waiting. Jadi kita ngerjain mobil customer aja sudah non-stop gitu. Ya, jadi kita do all the hard work. Jadi ganti panel-panel ini tuh dulu, bikin dudukan tire hanger yang proper, yang nggak ikut body, ini ikut ke sasis. Wah, ini bodinya waktu datang kelihatannya ya kayak gini. Wah, so nice. Begitu pasti mulai ini, wah Pak, ini bodinya parah ini Pak. Jadi akhirnya kita ya banyak yang kita diganti-ganti ini. Engine swap ke Cherokee.
Oh, Cherokee. Cherokee. Jadi ya banyak kerjaan. Saya kira LS biasanya. LS senangnya. Saya sudah garap mobil temen ini pakai LS, ada di sini juga kebetulan pas datang servis. Dan customer atau teman saya ini benar-benar dipakai gitu. Mobilnya nggak jarang di towing Jakarta Solo, pakai gitu. Iya. Ini yang punya Willys yang di depan itu. Oh, ini jangan ya. Nah, ini koleksi pribadi yang nggak tahu kapan bisa bikin. Makanya ya itu tadi saya ngomong, saya udah mulai batasin project gitu loh. Karena yaitu another thing, kalau mau buka bengkel, salah satu problem bengkel itu terlalu banyak terima pesanan. Jadi semua jadi error. Saya pun yang udah tak limit-limit kadang-kadang ya masih ada yang stuck atau apa. Kadang ya bukan salah kita, masalah financial juga ya gimana gitu loh. Makanya saya benar-benar milih customer sekarang. Oke. Ya, jadi idenya kalau bisa bengkel ini saya maksimalkan untuk finishing ini, tapi kayaknya nggak tahu berapa puluh tahun lagi belum finish. Pelan-pelan, tabung. Tapi ini bengkel bekas bengkel Mitsubishi nggak? Betul, ini dulu papa yang bangun tahun 79 selesai kalau nggak salah. Mitsubishi. Saya dulu juga sempat ngurusin Mitsubishi, gitu. Tapi nggak tahu ya passionnya ke sini. Saya lihat plakat-plakat ada bang. Ini masa dulu pernah bengkel Mitsubishi dulu plakatnya. Passionnya di sini dan ya so far so good gitu loh. Ya, nah sekarang saya kayak dibisikin itu kalau kayaknya sudah cukup bikin mobil untuk customer. Sekarang saya ada tugas baru untuk menginspirasi anak-anak muda di Indonesia dan internationally ya, untuk gimana caranya hidup atau berhobi dari otomotif gitu loh. Jadi makanya saya buka tempat untuk edukasi. Ya itu yang making cars. Oke. Ya saya juga ada pengakuan yang bikin malu sih. Gue ganti olinya nggak bisa ntar. Gue banyak belajar. Ya jadi banyak yang contoh kemarin datang ke IMX ribuan orang. Kalau saya bukain gardan, saya tanya gimana caranya gardan kerja. Saya yakin 99,9% orang nggak tahu gimana cara gardan kerja. I want to change that gitu loh. Jadi aku pengen anak-anak itu datang ke sini nggak cuman hanya wahana rock rolling atau playgroundnya atau apa. Jadi mereka datang dalam museum ini pulang itu tahu, oh mobil itu cara kerjanya gini loh. Apalagi sekarang zaman transisi mulai ke elektrik. Nah itu betul. Jadi saya sayang sih ilmu kita kalau mesin tuh udah puncak-puncaknya gitu. Betul. Jadi kalau nggak ada yang bikin ya sayang gitu, hilang nanti. Dan ilmu yang aku udah ngumpulin selama berapa puluh tahun ini, kalau nggak aku share, buat apa gitu loh? Ya memang konsep bengkel itu banyak yang gimana caranya orang lain nggak tahu caranya bikin. Kalau saya beda gitu loh. Hobi itu sendiri-sendiri kok rezeki itu. Ya, saya dari dulu awal buka ini saya bebaskan kok mau bengkel mana mau belajar bikin bagi saya ajarin gitu. Dan sampai hari ini pun ya thank God nggak pernah ada problem nggak bisa makan gitu loh. Jadi ya konsep itu kalau menurut saya yang semua dirahasiain ya salah gitu. Iya. Emang saya lihat ya, emang orang Indonesia tuh cenderung kalau ada ilmu tuh soal dirahasiakan. Iya, betul. Agak beda kalau pemikiran barat tuh biasanya mau belajar, bisilakan gitu. Biasanya gitu ya. Benar nggak? Ya, betul. Saya lihat ya gitu, orang barat lebih pikiran gitu. Iya. Tapi kalau soal tangan ya saya bilang tetap orang Indonesia paling number one. Iya, gitu. Wah, tapi jangan bilang nanti porok udah ngurang-ngurang, nanti makin banyak yang datang. Wah, ini makin cepet. Pada ngedrop mobil. Iya. Tiba ngedrop ya datang. Banyak masih gitu kurang ajar teman-teman gue itu.
Iya, udah 2-3 minggu kemudian, oh Pak Wid, aku kirim mobil. Oh, kok nggak ngomong. Jadi ini yang disebut making car dari Vorok nih. Ya, karena nanti making cars experience ini area sini tuh masih tetap aktif untuk nunjukin ke visitor museum gimana caranya kita bikin mobil, prosesnya gitu ya. Jadi bebas mau lihat di sini cara bikin mobil, bikin urinoir itu juga bisa. Nah, ini saya penasaran, Pak Wid ini tipe orang yang menikmatin prosesnya atau hasil akhirnya nih? Oh ya, dua-duanya. Tapi yang sebetulnya yang paling aku nikmati itu seperti di IMX kemarin ya. Prosesnya bikin truk itu bener-bener challenging karena waktu deadline-nya dari aku ditelepon dengan IMX, Mas, itu truknya diikutin kontes ya. Cuma nggak sampai sebulan sih saya. 2 bulan. Oh, 2 bulan. Oh, dari jadi yang dari selesai dengan Build Not Boat Australia itu kan udah jadi 4x4. Tapi kan kondisinya ya kayak gitu. Ya, masih belum dicat, belum apa saya. Kan nggak mungkin saya bawa untuk kontes posisi seperti itu. Jadi berubah konsep. Sambil lihat mobilnya yuk di situ. Ya, boleh. Berubah konsep dan ya dengan waktu itu ya untung tim saya ini krunya itu sudah sefrekuensi, jadi sempat saya keluar negeri 2 minggu juga. Yang titik-titik terakhir justru yang bahas itu ya. Iya. Tank 300 bukan? Iya, betul ya. Jadi semua itu by WhatsApp gitu loh ya. Ya untungnya udah biasa ya, jadi nggak masalah gitu. Ya, prosesnya enjoy, lemburnya not so enjoy. Ngejarnya capek. Tapi ya itu, balik lagi, oh ya ini entry-nya nanti bukan lewat sini sih, bisa lewat sini. Saya juga hobi koleksi kayu dan barang-barang antik, makanya daripada di gudang lebih bisa di-appreciate kalau kita pasang di sini. Ya ini Mas tanya apa yang saya enjoy, the process atau kalau sudah jadi. Dua itu memang saya enjoy, tapi yang benar-benar saya nikmati solusinya ke produk. Apakah Anda sering lemas karena kerja seharian hingga malam tak ada energi? Sponsor video kali ini, Goliath, dapat membantu Anda. Berkat bahan alami dari pasak bumi dan rujak polo, Goliath dapat memberikan Anda energi dari pagi hingga malam. Selain itu, Goliath juga dapat meredakan stres dan meningkatkan massa otot ketika Anda berolahraga. Goliath dapat dibeli di official store Esa Mulia di Shopee atau scan QR code di layar Anda.